Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap dalam perlindungan Allah di kala pandemi yang masih menyerang kali ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Oktaviani yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Nah, baik di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wulan Nur Anissa, Hashim Asyari, Laila Wahidatun Fitriani, Lisa Dwi Agustina, dan saya sendiri, yaitu Rizky Aliwardani. Nah, oke, baik. Di kelompok 6 kali ini, kami akan menjelaskan sebuah presentasi mengenai promosi produk. Bagaimana cara promosi, tujuan promosi itu sendiri, jenis-jenis promosi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan promosi produk. Oke, baik, dari pengertiannya dulu. Pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Nah, dengan adanya promosi ini, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Nah, baik, tujuan promosi produk itu sendiri antara lain yaitu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru, dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi tujuan promosi produk itu sendiri yaitu kita bisa membandingkan nih produk kita dengan produk kompetitor yang lebih unggul di mananya di produk kita, seperti itu. Nah, oke, baik. Adapun fungsi promosi tersendiri itu ada 5. Yang pertama, informing atau memberikan informasi. Memberikan informasi apa? Memberikan informasi terhadap produk yang akan kita jual kepada si calon konsumen ini tersendiri. Nah, yang kedua ada membujuk atau persuading. Membujuk pada calon konsumen untuk membeli produk yang akan kita jual. Nah, yang ketiga dari mending atau mengingatkan. Yang keempat ada adding value atau menambah nilai terhadap barang yang akan kita jual kepada calon konsumen, agar konsumen juga bisa menilai produk kita, kelebihan produk kita terhadap kompetitor lainnya. Nah, yang kelima ada assisting atau membantu. Jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya, para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Dan dari pihak penjual, hal ini dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu juga. Interaksi di lapangan sangat memungkinkan orang secara langsung melakukan pembelian. Kekurangan cara promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu, seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame atau papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik, karena jangkauan media yang memang cukup luas. Kekurangan cara promosi melalui media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar, karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyedia papan billboard, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang lain melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini,
seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya, berpromosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar agar lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital ini, agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan dengan kompetitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Jenis pasar produk. Tingkat pemanfaatan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar industri. Pada perusahaan barang konsumsi akan lebih memusatkan pada promosi penjualan, periklanan, penjualan perorangan dan hubungan masyarakat sesuai dengan urutannya. Sedangkan perusahaan industri akan lebih memusatkan pada penjualan perorangan, promosi penjualan, periklanan dan hubungan masyarakat. 2. Strategi dorong lawan strategi tarik. Bauran promosi sangat dipengaruhi oleh apakah perusahaan memilih strategi dorong atau strategi tarik untuk menciptakan penjualan. Pada strategi dorong, penjualan perorangan dan promosi penjualan yang lebih diperhatikan, sedang pada strategi tarik, periklanan dan promosi kepada konsumen akan lebih berperan. 3. Kesiapan tahap pembeli. Alat-alat promosi memiliki efektivitas biaya yang berbeda pada berbagai tingkat kesiapan pembeli. Periklanan dan publisitas memiliki peranan dalam tahap membangun kesadaran. Pengertian pelanggan akan dipengaruhi oleh penjualan perorangan, sedangkan pemesanan dan pemesanan kembali akan dipengaruhi oleh penjualan perorangan dan promosi penjualan. Jadi, pada tahap-tahap awal dari proses keputusan pembeli, periklanan dan publisitas akan lebih berperan, dan pada tahap-tahap akhir penjualan perorangan dan promosi penjualan lebih efektif. 4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. A. Tahap perkenalan. Pada tahap ini periklanan dan publisitas memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi. Penjualan perorangan untuk memperoleh cakupan distribusi dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen agar mencoba produk. B. Tahap pertumbuhan. Pada tahap ini semua alat promosi dapat dikurangi peranannya karena permintaan dapat bergerak melalui cerita dari mulut ke mulut. C. Tahap kemampuan. Pada tahap ini promosi penjualan periklanan dan penjualan perorangan makin penting sesuai dengan urutan tersebut. D. Tahap penurunan. Pada tahap ini promosi penjualan tetap kuat, periklanan dan publisitas dikurangi dan penjualan produk hanya perlu memberikan sedikit perhatian pada produk. Erik Salim. Nah, sekarang masuk ke dalam tipe-tipe bauran dalam promosi. Ada 4 tipe dalam bauran berpromosi, yaitu yang pertama ada iklan atau advertising. Iklan adalah segala sesuatu bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu produk, organisasi atau perusahaan, produk barang, jasa, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Keuntungan dengan menggunakan iklan adalah jangkauannya yang luas serta mampu meraih khalayak banyak. Penggunaan promosi dengan cara iklan dapat dilakukan dengan berbagai media, di antaranya pemasangan spanduk, pemasangan papan iklan atau billboard di jalan atau lokasi yang strategis,
dengan mencetak brosur yang disebarkan atau pemasangan iklan melalui media cetak, media elektronik, dan media-media yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu publisitas atau publicity. Publisitas merupakan segala bentuk komunikasi non-personal yang tidak berbayar mengenai suatu gagasan, barang, atau jasa. Publisitas dilakukan untuk menarik perhatian konsumen melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor perusahaan di mata para konsumennya. Oleh karena itu, publisitas perlu sering dilakukan. Yang selanjutnya yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Menurut Kotler, promosi penjualan merupakan berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong suatu keinginan membeli atau mencoba suatu produk maupun jasa. Sementara menurut Lubis, promosi penjualan adalah suatu kegiatan perusahaan dalam menjajakan suatu produk yang dipasarkan sedemikian rupa bahkan dengan cara menempatkan dan pengaturan dengan tujuan agar konsumen mudah untuk melihatnya. Tujuan dari promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu yang singkat. Promosi penjualan dilakukan untuk menarik konsumen untuk segera membeli setiap produk yang ditawarkan atau melakukan percobaan. Nah, tipe bauran promosi yang terakhir yaitu penjualan personal atau personal selling. Personal penjualan adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuan melakukan kegiatan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kegiatan penjualan secara langsung memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun calon konsumen. Dengan cara ini, pihak penjual atau perusahaan dapat secara langsung mendemonstrasikan produknya, memberikan petunjuk produk, dan menjelaskan berbagai keluhan yang dirasakan oleh calon konsumen. Melakukan promosi dengan cara personal selling dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan transaksi penjualan serta membangun hubungan dengan konsumen. Nah, untuk media promosi terdapat 3 media, yaitu yang pertama media cetak, media elektronik, dan iklan outdoor. Media cetak. Media cetak mengutamakan penggunaan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan seperti iklan di koran, majalah, tabloid, poster, dan jurnal. Masing-masing media ini memiliki keunggulan tersendiri dengan cakupan audien yang bermacam-macam. Koran harian menguntungkan untuk digunakan seandainya diinginkan promosi yang dilakukan dapat tersebar luas dan setiap hari terbit. Berbeda dengan koran, majalah memiliki audien yang lebih runcing dengan waktu terbit yang tidak setiap hari. Jurnal serupa dengan majalah namun memiliki audien yang lebih spesifik dan lebih efektif digunakan ketika ingin menyasar target pasar tertentu. Yang kedua, media elektronik. Dengan merebaknya media sosial dan internet sebagai jantung kehidupan manusia modern saat ini, media elektronik sering dianggap sebagai media paling efektif untuk menjadi media iklan dan promosi. Contoh media elektronik bisa berupa televisi dan radio, website, majalah, dan koran elektronik. Bisa juga media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nah, yang ketiga yaitu iklan outdoor. Jenis media ini adalah media yang paling sering kita jumpai di luar ruangan seperti di jalan, pasar, stasiun, dan ruang-ruang publik lainnya. Beberapa contoh iklan outdoor yakni billboard, baliho, neon box, dan round tag. Nah, untuk memahaminya, berikut contoh promosi. Silahkan simak video berikut. Halo, Assalamualaikum. Kalian bingung mau beli hijab online di mana? Mimas.id solusinya. Di Mimas.id ada beragam hijab seperti pasmina, masker, dan mirgol Maryam. Nah, ini nih bagi kalian yang bingung mau kasih kado apa. Di Mimas.id ada paket hampers, cocok banget untuk kado ulang tahun ke teman, kerabat, sahabat, ataupun ke pasangan kalian. Penasaran? Klik info ininya Mimas.id. Banyak pilihan hijab dan warnanya juga cantik banget loh. Kalian bisa order via WhatsApp ataupun DM. Jangan lupa di follow dan di order ya. I'm just so conflicted, I can't tell you what's real.